Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Silusa, simpanse luar angkasa. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, Silusa akan memperkenalkan seseorang yang ada di balik pembuatan video ini. Beliau adalah mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha yang bernama Putu Arlinda Gautama Putri yang sedang menempuh program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adik-adik, Silusa ingin bertanya pada kalian, apakah kalian tahu bahwa dalam sistem tata surya banyak terdapat benda-benda langit yang unik dan sangat cantik? Pasti kalian sudah penasaran, bukan? Nah, untuk dapat lebih memahami, mari kita pelajari lebih lanjut dengan berpetualang mengelilingi sistem tata surya. Baiklah adik-adik, sebelum kita menjelajahi sistem tata surya, perlu diketahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Sistem tata surya adalah suatu sistem organisasi yang teratur pada matahari. Matahari sebagai induk atau pusat peredaran karena semua benda langit berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Adapun benda langit dalam sistem tata surya seperti planet, asteroid, komet, meteoroid, dan serpihan angkasa lainnya. Peredaran planet dalam mengelilingi matahari disebut revolusi. Sedangkan gerakan berputar pada porosnya disebut gerakan rotasi. Berikut adalah bagian-bagian dari sistem tata surya yang mengelilingi matahari. Merkurius adalah sebuah planet yang berukuran paling kecil yang letaknya paling dekat dengan matahari. Untuk dapat melihat Merkurius dibutuhkan sebuah alat yang dinamakan teleskop. Merkurius memerlukan waktu untuk berotasi pada porosnya selama 587 hari bumi dan 88 hari untuk rotasi paling cepat. 1 hari pada Merkurius sama artinya dengan 59 hari di bumi. Nah, selanjutnya kita berpetualang ke planet Venus. Venus merupakan sebuah planet yang sering disebut dengan bintang pagi atau bintang senja karena planet ini sering terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit. Meskipun Venus dikatakan sebagai bintang senja, tetapi sebetulnya adalah sebuah planet yang bernama Venus yang letaknya paling dekat dengan bumi dan kedua paling dekat dengan matahari. Planet ini sangat panas dengan suhu ekuatornya sebesar 480 derajat. Planet Venus tidak memiliki satelit. Nah, sekarang kita lanjutkan petualangan ke planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan dalam sistem tata surya. Bumi mengalami revolusi terhadap matahari dan juga melakukan rotasi. Ujung-ujung dari batas bumi adalah kutub utara dan kutub selatan. Di bumi, planet nampak seperti bintang karena memantulkan cahaya dari matahari. Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Nah, jarak titik pusat dengan matahari yaitu 100 AU. Di bumi, gas utama yang terdapat pada atmosfernya yaitu nitrogen dan oksigen. Planet selanjutnya adalah bulan.
Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi. Bulan memiliki sejumlah gunung tinggi dengan lereng yang landai. Di dalam planet bulan tidak terdapat kehidupan karena tidak adanya udara dan air. Di bulan, sinar matahari hanya jatuh pada satu sisi permukaan bulan, sementara sisi yang lainnya gelap. Bulan melakukan revolusi dengan mengelilingi bumi dalam kurun waktu 273 hari. Bulan menyebabkan air laut menjadi pasang akibat gaya gravitasinya. Gravitasi dari matahari juga berpengaruh dalam air laut, akan tetapi letak bulan lebih dekat dengan bumi yang mengakibatkan memiliki gravitasi yang lebih besar. Nah, mari kita lanjutkan berkeliling ke planet Mars. Mars memiliki diameter setengah dari bumi. Planet Mars sering disebut dengan planet merah karena warnanya yang nampak orange jika dilihat dari langit. Mars mempunyai dua buah satelit yang dikenal dengan Phobos dan Deimos. Phobos memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan Deimos. Satu hari planet Mars yaitu 24 jam 37 menit bumi, sedangkan satu tahun planet Mars yaitu 687 hari di bumi. Kandungan gas utama pada atmosfernya adalah karbon dioksida. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dan sekaligus planet paling besar di antara sistem tata surya. Ukuran Jupiter adalah 318 kali lebih besar dari bumi. Panjang Jupiter sekitar 40.000 km dan memiliki lebar 4.000 km. Satu hari di planet Jupiter sama dengan 9 jam 50 menit di bumi. Nah, kandungan gas utamanya adalah hidrogen dan helium. Jupiter ini memiliki 16 satelit. Selanjutnya, kita akan berpetualang ke planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua dalam deretan sistem tata surya. Saturnus memiliki ukuran lebih besar 95 kali dari bumi. Planet cantik ini memiliki ciri khas yaitu memiliki cincin raksasa yang mengelilinginya. Cincin ini membentang sepanjang 275.000 km dan berevolusi mengelilingi planet. Satu hari planet Saturnus sama dengan 10 jam 14 menit di bumi. Kandungan gas utamanya adalah hidrogen dan helium. Saturnus ini memiliki 5 satelit. Nah, planet selanjutnya adalah Uranus. Uranus memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan Saturnus, tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan bumi. Jika dilihat dari teleskop, planet Uranus tampak berwarna kehijauan. Satu hari di Uranus sama dengan 16 jam 10 menit di bumi. Uranus memiliki satelit sebanyak 5, yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Nah, kandungan gas utama pada Uranus adalah hidrogen, helium, dan metana. Petualangan kita belum selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke planet Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dari sistem tata surya. Neptunus memiliki ukuran 17 kali lebih besar dari bumi. Diperkirakan, satu hari di planet Neptunus sama dengan 18 jam 26 menit dan satu tahunnya sama dengan 164,8 hari di bumi. Kandungan gas utamanya yaitu hidrogen, helium, dan metana. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Planet selanjutnya adalah Pluto. Planet lahir adalah Pluto. Planet Pluto memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari Merkurius. Di planet Pluto, matahari hanya bersinar selama 6 jam 30 menit. Planet ini tidak memiliki atmosfer dan hanya memiliki 1 satelit saja. Dalam sistem tata surya, selain planet-planet juga terdapat anggota minor yang disebut asteroid. Asteroid dikenal sebagai gumpalan bebatuan yang biasanya tidak beraturan yang mengorbit pada matahari. Asteroid berjumlah besar membentuk sabuk yang mengelilingi Mars dan Jupiter. Sabuk tersebut kira-kira memiliki 40.000 sampai 50.000 asteroid.
Selain itu juga ada komet. Komet adalah suatu benda langit yang pada ekornya terdapat cahaya. Dahulu, komet sering disebut sebagai bintang berekor. Komet sama seperti bumi memiliki orbit tertentu tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Komet yang paling penting adalah komet Halley, yaitu setiap 76 tahun akan melintasi matahari. Komet akan membuat ekornya panjang apabila sedang mendekati matahari. Yang terakhir ada meteoroid. Benda langit yang biasa tampak jatuh dari langit adalah meteor. Meteor memasuki atmosfer dengan sangat cepat dan terbakar akibat gesekan. Akhirnya, panas tersebut yang mengakibatkan meteor berkilau. Meteor yang jatuh di bumi disebut meteorit. Meteor jatuh ke bumi karena bergesekan dengan atmosfer lalu terbakar dan akhirnya jatuh ke bumi akibat gaya gravitasi. Pada masa prasejarah, pernah ditemukan meteor dengan ukuran paling besar bernama Hobart. Pernah ditemukan di Hoba Barat di dekat Grootfontein, barat daya Afrika dengan berat 60.000 kg. Dalam sistem tata surya juga terdapat gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi adalah peristiwa berputarnya planet pada porosnya. Sedangkan gerak revolusi adalah peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dari gerak rotasi dan gerak revolusi terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama, gerak rotasi bumi. Dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu di muka bumi, terjadinya pasang surut air laut, dan terjadinya gerak semu harian matahari. Yang kedua, gerak revolusi bumi. Dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya perubahan musim di bumi, terjadinya pergantian tahun Masehi, dan gerak semu tahunan matahari. Itulah tadi materi mengenai sistem tata surya. Untuk dapat lebih memahami isi materi, silakan perhatikan soal berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat di buku tugas ya. Nah, itulah tadi petualangan kita mengelilingi sistem tata surya. Sangat menyenangkan dan seru bukan? Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi.